Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab Asrarul Jima karyanya Syekh Imad Al-Hakim. Kemudian kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, tepatnya halaman 24. Tema yang akan kita baca adalah da'watun lil jima'i wa qada'ul ladzati wal istimta'u bisyahwati. Seruan agar kita melakukan al-jima', berjima'. Jadi ini ajakan kita ini berjima' dengan pasangan halal kita, kemudian memenuhi kenikmatan dan menikmati dengan syahwat yang diberikan oleh Allah. Wa qalat imra'atun wa qad tulibat minha al-muhadatsatu, ada seorang perempuan yang mana perempuan ini sama suaminya cuma diajak ngobrol. Dinikah qabil tu nikahaha, diajak ngobrol. Mentok-mentok cuma dikecup, dan dicium. Akhirnya keluar kejujurannya. Apa yang ia katakan? Laisa bihadza amaratni ummi. Wahai suamiku, bukan yang seperti ini yang diperintahkan oleh ibuku. Saya ini suruh menikah sama ibu. Kok seperti ini yang kamu berikan? Diajak ngobrol, dicium, dikecup. Ada boleh lah. Gak ada lagi kelanjutannya. Wala bitakbilin wala bisyammin. Bukan dengan kecupan dan ciuman yang seperti ini. Wala bitakbilin, bukan dengan kecupan, wala bisyammin, dan juga bukan dengan ciuman. Lakin jima'an. Tapi jima' wahai suamiku. Qad yusalli hammi, yang mana jima ini jika engkau lakukan kepadaku, qad yusalli hammi, terkadang menghibur kesedihanku, kegalauanku. Masa kamu cuma ngobrol, nyium, ngecup, ndak ada lanjutannya? Jima mas. Yaskutu minhu khatami fi kummi, yang mana dengan jima itu tadi, cincinku itu masuk ke dalam lengan bajuku. Ini bahasa pinjaman. Maknanya di situ adalah sehingga bajuku itu jatuh, kondisiku telanjang, kemudian aku jatuh dalam pelukan sang suami. Ini yang diminta oleh seorang istri. Ini pada kajian sebelumnya seperti itu. Kemudian muallif kitab Asrarul Jima ini mempertegas, fahiya la turidu mujarradat taqbili awis syammi wal lahsi. Istri itu tidak hanya ingin takbil, kecupan, awis syammi atau ciuman, wal lahsi dan jilatan. Tidak hanya itu yang diinginkan oleh istri, oleh perempuan. Innama dzalika mujarradu muqaddimatin lil muasyarati. Perilaku-perilaku yang sedemikian ini, kecupan, ciuman, jilatan itu hanya muqaddimah, pengantar dalam bergaul, pengantar dalam berjima. Itu hanya muqaddimah, pengantarnya saja. Kemudian wa qada'ul ladzati, dan itu hanya memenuhi pada kenikmatan, tapi belum puncak dari kenikmatan. Seperti itu. Fa'idha khala min idkhalil farji fil farji, jika ternyata dalam hubungan itu Abdul Waris tidak ada pemasukannya farji ke dalam farji, khala, tidak ada yang masuk, tidak ada masuknya zakar ke dalam farji, fahiya la tuhibbu dzalika, istri itu tidak suka dengan seperti itu. Gitu Ali Idris. Menikah tidak hanya qabil tu nikah, tidak hanya kamu cium, enggak. Kalau tidak dijima, zakarmu tidak masuk dalam istrimu, ya dia tidak senang dengan hal itu. Innamat tasliyatu indaha, hanya saja adapun hiburan indaha menurut sang istri, wa qada'ul ladzati, dan pemenuhan kenikmatan itu yakunu terjadi bil jima'il kamil, dengan hubungan seksual yang sempurna. Bil jima'il kamil, dengan jima' yang sempurna. Seperti itu.
alladzi yasqutu ma'ahul khatam, yang mana dalam jima itu kemudian cincin ini sampai jatuh. Cincin jatuh ini saking dahsyatnya, ya toh? Ini bahasa cincin jatuh dalam syair tadi kinayatun an khal'i malabisiha. Ini bahasa kinayah, bahasa sindiran terkait dengan lepasnya bajunya istri. Cuma dalam bahasa syair tadi sampai cincinnya jatuh dalam lengan bajunya. Yang dimaksud adalah bajunya istri itu terlepas. Berarti istri telanjang. Wasukutiha alal ardi, dan juga jatuhnya istri alal ardi, di atas bumi. Maksudnya jatuhnya istri ke lantai. Jatuh istri itu Abdul Warith ke lantai. Sorry atas syahwati wal ladzati, ia jatuh dalam syahwat dan kenikmatannya. Fi akhdani zawjiha, dalam dekapan suaminya. Alladzi yuhibbuha, suami yang mencintainya. Ini sejatinya yang diinginkan oleh istri. Jangan mikir uang tok. Ali Idris, tidak selamanya dia butuh uang. Ada kalanya dia butuh az-zakat. Ada kalanya ia butuh ditusuk. Kalau ia butuhnya ditusuk, jangan kamu kasih uang. Kalau dia butuhnya uang, jangan kamu kasih tusukan. Kan tidak nyambung, tidak muqtadul hal ini kan. Waqad kasyafa syairu, ada seorang penyair menyingkap, mengurai, kama qala Ibnul Qayyim, sebagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim, an sababi dzalika, tentang penyebab hal itu. Haitsu yaqulu, di mana ia berkata, law sabba sabbun ilfahu alfan lama ajda wa zadat law'atun wa gharamun. Andai saja seorang suami yang masih muda, ya toh, dhamma ilfahu, ia mendekap kekasihnya, ia mendekap istrinya, lama ajda, niscaya dekapannya. Nah, saya ulangi ini. Lau dhamma, andai saja mendekap, sabbun, seorang suami, ilfahu, pada istrinya, ya toh? Ini suami mendekap istrinya alfan, sebanyak 1000 kali. Apa yang terjadi? Abdul Waris ini menikah, didekap, ikolone, dipeluk 1000 kali. Lama ajda, itu semuanya tidak bermanfaat. Wazadat law'atun wa gharamun, justru penderitaannya dan keinginannya itu semakin dahsyat dan semakin meningkat. Arwahuhum min qabli dzaka ta'allafat, ruh-ruhnya mereka, ruhnya para pecinta, ya toh, min qabli dzalika ta'allafat, sebelum hal itu terjadi, ta'allafat, tercipta dan tersusun. Fata'alafat min ba'dihal ajasamu, setelah itu terjadi, artinya ya setelah pernikahan, kemudian setelah ada namanya muda'abah, cumbu rayu, ta'alafat min ba'dihal ajasamu, lalu tubuh suami dengan istri ini bersatu. Wal makna, maksud dari syair ini, annan sijamal arwah, bahwasannya penyatuan ruh, la yatimu bihi kamalul ladzati, ya toh, kalau cuma ruhnya para pecinta yang menyatu, hal itu belum bisa menyempurnakan kesempurnaannya kenikmatan. Hatta taltasiko bisababi dzalika, hatta taltasiko bisababi dzalika, hingga dengan adanya penyatuan ruh itu, taltasiko, melekat, menyatu, al ajsamu, beberapa tubuh. Artinya kalau cuma ruhnya yang terpadu antara suami dengan istri, itu tidak cukup untuk melengkapi kenikmatan yang sempurna. Butuh yang namanya 2 tubuh menjadi 1 tubuh, atau dalam bahasa kita bersetubuh. Kalau sudah bersetubuh, maka terciptalah yang namanya kamalul ladzah, kesempurnaannya kenikmatan. Apa cukup itu saja? Ndak. Wa yulamisu kullum minhumal akhar liqada'i ladzatihima,
dan yang satu dengan yang lain saling bersentuhan, saling menyentuh untuk memenuhi kenikmatan masing-masing suami dan istrinya. Ini hakikatnya jima. Jima itu sangat penting. Jangan sampai kemudian suami ini tidak memperhatikan jima, karena istrimu itu membutuhkan al-jima. Wa qala Ibnul Qayyim wallahu a'lam bis-shawab.